Untuk rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi pengalaman sedikit untuk mengaduk poliuretan PU untuk bikin foam busa. Ya, kita untuk demonya cuman sedikit aja. A dengan B harus sama. Yang merah ini cepat kering, ini pengering. Harus jangan di iniin, harus sama. Di lapangan kita sering bikin adukan ini banyak terbuang dikarenakan cepat memuainya. Ini contohnya yang gampang, yang mudah kembang, dan kadang-kadang kita terbuang gitu ya. Jadi banyak kita aduk, taunya dikarenakan dia cepat mekar. Nah, kita aduk begini. Ini tunggu beberapa saat, nantinya dia cepat mekarnya. Jadi sayang untuk kita bikin secara begini. Di video berikut nantinya akan saya coba bagaimana supaya poliuretan ini benar-benar matang, masuk ke dalam sel-sel body. Nah, ini udah mulai panas. Kalau kita iniin, tuang nih cepat mekar, bikin. Nah, ini udah mulai panas. Jadi kalau kita aduknya banyak, wow, itu contohnya tuh dia udah mekar. Aduknya banyak kebuang, jadinya mubazir. Padahal kita udah hitung, itu contohnya cepat panasnya PU ke atas naik gitu. Nah, nanti di akhir video belakangan nantinya bagaimana saya aduk PU ini supaya dalam 5 menit dia belum begitu mekar. 6 menit baru dia beraksi kayak gini. Ini baru berapa menit lah, 2 menit dia udah mekar. Jadi cepat, mubazir. Samping itu pori-pori sambungan ini, kalau pas sambungan kita isi, kadang-kadang tidak, dikarenakan dia udah mateng, udah mekar, dia nggak nyampe ke bawah. Begitu aja dulu, nantinya ikutin video berikutnya. Sambungan dari video ini, saya pernah bikin video bagaimana poliuretan ini. Kalau ini pun hasilnya dia nggak padat, ini nggak padat. Kenapa? Dia muai, hasilnya pun nggak padat, mekar dia. Oke, nantinya kita lanjut untuk video berikutnya. Adukan A dan B siap kita aduk. Nah, apalagi di posisi yang sempit seperti ini kan susah kita maju mundurnya. Nah, jadi bagaimana untuk menghasilkan adukan kita bagus dan tidak banyak terbuang. Kalau kita punya freezer atau kulkas, kita dinginkan adukan A dengan adukan B. Dulu saya pernah beberapa kali ke perusahaan pabrik kulkas, ada 2 tempat saya masuk. Saya tanya, pelajari, rupanya PU ini, poliuretan ini didinginkan. Kenapa? Kebetulan saya betulin chiller untuk PU, untuk ininya, untuk bikin body, itu body kulkas. Jadi didinginkan di 18 derajat Celcius. Dalam posisi yang sempit ini
Coba bayangin di video awal tadi berapa, mungkin kita baru masuk ke ujung mungkin udah mekar duluan adukan. Jadi untuk mencegah jangan sampai terjadi cepat mekarnya, kita dinginkan. Habis kita dinginin A dengan B, baru deh kita aduk sesuai takaran berapa yang kita mau. Ini kalau untuk kita dinginkan seperti ini cukup lama. Jadi pori-pori yang ada lubang, yang ada yang bocor akan keisi oleh, dikarenakan dia berbentuk cairan. Kalau seandainya udah berbentuk busa atau udah mulai mekar, makanya masih ada juga yang bolong. Tapi kalau udah cairan ini, dia cairan yang kita tuang itu bocor sedikit aja dia udah masuk ke dalam lubang, udah mengalir ke dalam lubang. Ataupun kita bikin sudut ya, sudut makan terisi sampai ke bawah kalau berupa cairan yang udah kita dinginin. Ini biasanya sampai 5 menit, 5 sampai 6 menit baru ada reaksinya, baru dia mulai panas, baru mulai mekar. Jadi dengan adanya kita dinginkan poliuretan ini, maka pemborosan dalam melakukan pengocoran terutama di sela-sela bodi, apalagi yang sempit seperti video ini, pas ngepres banget, orang kerja aja tiarap. Mungkin banyak yang akan kondensasi nantinya, tapi ini alhamdulillah aman dikarenakan benar-benar ketutup semua. Demikian sedikit informasi bagi rekan-rekan yang suka membangun cold, apalagi kalau cold bekas, karena suka banyak yang kurang atau bagaimana retak. Dengan ini, dengan cara kita dinginkan poliuretan ini, maka hasilnya akan lebih bagus. Apalagi kalau kita yang warna merah kita banyakin dikit, wah jos keras, udah padat keras. Tempat sempit tiarap itu lebar 7 meter dari ujung ke ujung, lumayan jauh. Untung asistennya kecil, kalau gede wah saya nggak bisa merangkak ke dalam itu. Itu baru mulai beraksi dia itu adukan tadi, enak kerjanya tuh sampai ke bawah leberan. Ada yang lubang-lubang apalagi tempat sempit, udah usahain poliuretannya kita dinginkan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan yang suka merakit cold. Poliuretannya irit, tidak banyak terbuang. Kalau ini alhamdulillah kita pandai ngaturnya aja kita. Tuh baru dari tadi baru mekar dia kan poliuretannya, lumayan bagus. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, semoga bermanfaat.
Kami hanya berbagi pengalaman, bukan menggurui, sifatnya berbagi pengalaman saja. Kalau ada yang kurang tolong dikoreksi saja. Niat berbagi bukan untuk menggurui. Wassalam.